Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran hari ini, tema 5 subtema 2 yaitu usaha di sekitarku. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, pendidikan, serta mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Adapun beberapa hal yang terdapat dalam riwayat hidup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data pribadi. Data pribadi terletak di urutan awal dalam kerangka cara membuat daftar riwayat hidup. Biasanya terdiri atas nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode pos, nomor telepon, serta beragam info yang mampu menjelaskan diri seseorang. Yang kedua, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan berisi jenjang pendidikan yang sudah dimiliki oleh si pembuat daftar riwayat hidup. Yang ketiga, kemampuan atau keterampilan. Kemampuan atau keterampilan ini juga harus dicantumkan, karena kemampuan itu sendiri yang kadang menentukan posisi seseorang. Selain data tersebut, masih banyak informasi mengenai data pribadi yang dapat dimasukkan dalam sebuah daftar riwayat hidup. Tentunya, hal tersebut sesuai dengan keperluannya. Misalnya, jika ingin melamar pekerjaan, maka pengalaman bekerja yang pernah dilakukan juga perlu dimasukkan di dalam daftar tersebut. Akan tetapi, jika ingin mendapatkan beasiswa, maka riwayat pendidikan, prestasi, dan kemampuan yang dimiliki harus dimasukkan dalam daftar tersebut. Oleh karena itu, untuk membuat daftar riwayat hidup, tuliskan data diri dan informasi penting lainnya sebanyak mungkin. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Data pribadi. Pengisian data pribadi atau pengisian informasi data pribadi dengan menyantumkan nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, serta agama. Yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Yang keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang usaha apa yang ada di sekitarmu dan apakah manfaat usaha di sekitarmu. Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak cara yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Salah satunya dengan berwira swasta.
Usaha yang biasanya ditemui di lingkungan sekitar adalah usaha dagang dan usaha jasa. Dalam melakukan usaha tentunya dibutuhkan peranan pihak lain. Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber daya tersebut dibutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama tersebut dikenal dengan perdagangan antar negara. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ayo mengamati gambar ini. Fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Sumber daya manusia dan peralatan yang digunakan tentunya diambil dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Amati gambar peta tersebut. Ada negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ada kerajinan batik dan kerajinan gerabah. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi ekspor-impor. Kegiatan perdagangan antar negara dapat berupa ekspor dan impor. Anak-anak hebat, ada yang tahu kegiatan ekspor itu apa? Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Komoditas ekspor dari Indonesia antara lain karet, kerajinan ukir kayu, kerajinan batik, kerajinan gerabah, kopi, dan masih banyak sebagainya. Dalam kegiatan ekspor terdapat beberapa pelaku kegiatan. Pelaku kegiatan ekspor yaitu produsen eksportir. Produsen eksportir adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk diekspor. Produsen eksportir tidak menggunakan jasa perantara pedagang ekspor. Yang kedua, pedagang ekspor. Pedagang ekspor merupakan badan usaha yang diberi izin pemerintah untuk melakukan kegiatan ekspor. Pedagang ekspor tidak memproduksi sendiri barang yang diekspornya, tetapi yang menjual hasil produksi orang lain. Pedagang ekspor harus memiliki izin pemerintahan dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan disertai dengan kartu angka pengenal ekspor. Yang ketiga yaitu Wisma Dagang. Wisma Dagang merupakan suatu perusahaan ekspor yang besar dan dapat mengekspor berbagai komoditas. Kegiatan impor. Anak-anak hebat pasti sudah tahu ya kegiatan impor itu seperti apa. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Adapun barang-barang yang diimpor Indonesia seperti mesin fotokopi, mesin cuci rambut, dan suku cadang kendaraan bermotor. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Importir dapat dibedakan menjadi
beberapa macam, yaitu yang pertama, importir umum merupakan pihak yang memperoleh izin untuk mengimpor barang dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali di pasar dalam negeri. Yang kedua, importir terbatas merupakan pihak yang memperoleh izin perdagangan umum untuk mengimpor barang-barang tertentu sebagaimana telah diarahkan oleh pemerintah. Yang ketiga, importir produsen. Importir produsen adalah produsen yang memiliki izin dari pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan dalam proses produksinya. Untuk memperlancar kerjasama di bidang perdagangan ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menyepakati dibentuknya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Adalah wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Dengan demikian, setiap usaha yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan sumber dayanya, terutama di kawasan ASEAN. Komoditas ekspor Indonesia di berbagai negara ASEAN. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan budayanya, di mana dengan kekayaan yang dimiliki tersebut, negara Indonesia dapat melakukan kegiatan ekspor. Contohnya, batik dan gerabah merupakan hasil kebudayaan Indonesia yang telah diekspor ke negara ASEAN. Untuk melakukan komoditas ekspor, tentunya dibutuhkan komoditas. Komoditas merupakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Komoditas yang diekspor di Indonesia ke berbagai negara ASEAN dan negara-negara lainnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, migas, meliputi minyak mentah, hasil minyak olahan, dan gas alam. Minyak merupakan sumber energi dan bahan bakar utama di dunia. Kebutuhan minyak semakin besar seiring dengan bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor dan alat-alat listrik. Yang kedua, non-migas. Non-migas meliputi hasil pertanian, perikanan, pertambangan, industri, dan jasa. Komoditas pertanian seperti kedelai, jagung, beras, dan tebu. Perikanan meliputi udang, ikan tuna, ubur-ubur, kerang, dan mutiara. Pertambangan meliputi batu bara, besi, baja, timah, dan tembaga. Jasa meliputi kegiatan pariwisata dan pengiriman tenaga kerja. Selama ini, Indonesia telah mengirimkan tenaga kerja ke berbagai negara, misalnya Arab Saudi, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Keberagaman ekonomi, seperti usaha kecil, gerabah, batik Nusantara, atau yang lainnya, perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas, baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya melalui poster. Ada yang tahu poster itu apa? Poster adalah suatu karya seni yang mengandung komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan di tempat yang ramai dan strategis. Tujuan poster yaitu untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan poster tersebut. Langkah mendesain poster dengan tangan. Yang pertama, siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna.
Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kalian akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu poster kalian tampak indah dan menarik. Yang kedua, pilih kertas polos sesuai keinginan. Ketika kalian merancang poster dengan tangan, kalian dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginan kalian. Yang ketiga, gambar garis mendatar atau gambar garis tipis. Kalian akan menulis judul poster kalian pada bagian ini. Yang keempat, buatlah judul. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Kemudian tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kalian dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Yang kelima, buatlah catatan kaki. Gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Yang keenam, isi bagian tengah. Isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama poster yang kalian buat. Misalnya, untuk poster pameran seni, kalian akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran tersebut. Langkah yang ketujuh, warnailah poster kalian. Setelah poster yang kalian rancang selesai, kalian harus mewarnai poster kalian dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Yang kedelapan, lakukan eksperimen. Silakan bereksperimen sesuai kreativitas kalian semua. Nah, kalian baru saja mengetahui langkah-langkah membuat poster atau mendesain dengan tangan. Sekarang, kalian akan mempelajari bagaimana merancang kemasan produk yang menarik. Keberagaman ekonomi menyebabkan adanya berbagai profesi yang muncul di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satu wujud keberagaman ekonomi adalah munculnya wirausaha yang menghasilkan berbagai produk kreatif. Produk yang dihasilkan harus memiliki ciri khas sehingga dapat bersaing di pasar, terutama pasar internasional, sehingga dapat mengenalkan Indonesia kepada luar negeri. Salah satu ciri khas produk ada pada kemasannya. Kemasan pada produk. Contoh kemasan snack atau makanan ringan. Yang kedua, kemasan minuman. Yang ketiga, kemasan Mama Lem atau Mama Lemon. Dari 3 gambar tersebut, kemasannya itu berbeda-beda. Yang pertama ada yang dari plastik, yang kedua ada yang dari kardus, dan yang ketiga itu ada yang dari botol. Kemasan pada produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, dan desain dengan informasi produk agar produk dapat dipakai. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Tetap melakukan perbuatan yang baik dan jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.